Bujang Seta ini sebenarnya disingkat Pak ya, singkatan saja ya, buah berjenjang sepanjang tahun ya. Karena ini untuk jeruk, berarti buah jeruk berjenjang sepanjang tahun atau di luar musim. Tuh. Keunggulan dari teknologi Bujang Seta ya, ini akan meningkatkan produksi ya. Tani bisa nanti panen kurang lebih 30% dari mungkin teknologi biasa yang mereka lakukan. Pendapatan yang akan didapat oleh petani ya berdasarkan apa yang kita sudah lakukan ya, kita coba di petani di Banyuwangi ya. Pendapatan petani itu rata-rata naik antara 100 sampai 150% ya. Kalau dari produksi naik kurang lebih 30 kg ya, karena tadi kenapa kok bisa 100 sampai 150? Pada saat buah tidak ada, petani panen dengan cara Bujang Seta, harganya mesti naik 2 atau sampai 3 kali lipat dari harga rata-rata ya, harga pada saat musim. Tuh. Pemakaian pupuk untuk Bujang Seta ya ini lebih efisien ya, karena pupuk ini kebutuhannya cuman 2,4 kg NPK dalam setahun ya, dibandingkan dengan cara biasa, cara yang petani lakukan bisa mencapai kurang lebih 7 sampai 8 kilo dalam setahun. Ini terkesan tidak efisien karena banyak pupuk yang terbuang. Komponen teknologi Bujang Seta atau yang disebut dengan unsur-unsur Bujang Seta ya, atau manajemen Bujang Seta, itu salah satunya yang pertama adalah pemangkasan. Kemudian yang kedua pengaplikasian pupuk, cara penggunaan pupuknya ya. Kemudian yang ketiga adalah manajemen pengelolaan airnya, dan yang keempat adalah pengendalian hama penyakitnya. Pemangkasan ini jadi satu hal yang utama untuk budidaya tanaman jeruk, terutama di Bujang Seta ya. Dan ini dilakukan pada saat tanaman belum dilakukan perlakuan, sudah harus dipangkas dulu ya, karena tujuannya nanti untuk merangsang menyeimbangkan tunas pertumbuhan ya, atau disebut dengan tunas vegetatif, dengan nanti akan muncul juga tunas generatif atau yang muncul bunga. Kemudian dilakukan yang kedua pada saat istilahnya setelah panen itu harus pakai gunting, ranting kering, kemudian cabang-cabang yang ada di dalam dibuang semuanya, sehingga buah nanti akan bermutu. Karena apa? Muncul bunga dan buah itu di luar semua, di luar tajuk, tidak di dalam tajuk. Untuk Bujang Seta ini ya, pupuk baru bisa diaplikasikan pada saat tanaman ini sudah produksi ya. Kalau sudah produksi itu baru dilakukan Bujang Seta. Startnya ya, yang paling bagus itu start di bulan 7 ya. Karena di bulan 7 ini tanaman jeruk akan mengalami istirahat ya, stagnan, istirahat dulu, layu. Nah, pada saat itu dikasih pupuk dulu ya, pupuk kandang ya, kemudian ditambahkan dengan pupuk NPK tadi ya. Dari Bujang Seta ini kan karena pupuknya sedikit, dikasihkan secara terus-menerus ya, dikasihkan secara terus-menerus ya, dengan interval 1,5 bulan itu 4 kali padat dan 4 kali cair. Pengaplikasiannya bisa padat, kemudian selang-seling dengan cair, padat, cair, padat, cair. Untuk
Untuk tanaman jeruk, pengairan ini jadi salah satu yang sangat penting ya, karena ini akan istilahnya nanti akan memicu pertumbuhan ya, kemudian akan memunculkan bunga, itu juga dari pengaturan pengairan. Nah, pengairan ini dilakukan dengan tidak terjadwal ya, karena kita melihat kondisi tanaman tersebut ya. Makanya kita perlu satu monitoring di lapang agar mungkin pada saat mungkin ini tanahnya kurang basah atau kurang lembab, itu bisa dikasih pengairan. Untuk ciri-ciri tanaman jeruk yang kekurangan air, itu salah satu indikatornya adalah tanaman itu kelihatan layu ya. Jadi terutama daun sudah mulai menggulung ya. Kemudian buah mungkin sudah sedikit agak keriput ya. Kemudian fisik tanaman kelihatan lemah ya. Ini perlu segera dikasih pengairan ya. Karena pada saat kita ngasih pengairan ini terlambat, nanti akan memunculkan satu mungkin penyakit baru. Hama yang paling sering di tanaman jeruk ya, ini biasanya kalau di riset atau di penelitian itu dibagi dua. Satu, hama yang sifatnya menularkan penyakit ya, seperti Diaburna citriquayama, kemudian ada lagi Toxoptera citricidus ya, atau disebut apis ya, kemudian ada lagi kutu sisik yang disebut dengan hama tidak utama, kemudian Phyllocritis ya, banyak sekali di situ, dan trip ya, utama adalah penyakit atau hama yaitu Skirkle trip ya, yang menyebabkan buah burik kusam. Untuk melakukan pencegahan biar nanti jeruk ini kualitasnya baik, mulus ya, mulus, tidak terserang penyakit burik kusam dan lain-lain, itu adalah pengendaliannya pada saat ya tanaman ini muncul bunga. Pada saat bunga itu mekar, biasanya hama trip yang ada di dalam putik bakal buah. Nah, di situ hama trip menyerang dengan cara menggaruk ya, sehingga waktu digaruk itu nanti akan terjadi luka ya, karena jaringan dari bakal pentil ini membesar terus ya, berkembang dan membesar, secara otomatis ya itu nanti bekas goresan itu akan semakin lebar juga. Makanya pada saat waktu kecil buah ini lolos dari serangan hama, nanti besarnya akan lebih mudah, sampai tua panen nanti kualitasnya akan sangat baik. Setelah trip terkendali, nanti di susulan buah agak besar, nanti ada penyakit susulan yang lain ya. Ini nanti harus dikendalikan dengan cara kita monitoring dulu ya, monitoring ya, terutama hama apa nanti yang ada di situ, terutama mungkin trip. Kalau sudah ada buah, biasanya lalat buah ya, kita perlu perangkap ya. Intinya dari monitoring itu kita melihat hamanya apa, pestisida yang baik itu apa, sehingga nanti jadi pas ya, tepat sasaran ya. Waktu yang paling baik adalah kalau pagi sekali, kalau sore sekali. Cara panen yang benar itu disarankan sekali dengan memakai gunting panen ya. Salah satu kelebihan dari cara dengan panen gunting itu salah satunya adalah buah yang kita panen ini akan tahan lama, karena ketiak daunnya itu masih menancap ya, menancap, sehingga penguapan buahnya ini untuk menahan kisut ya, artinya keriput ya, itu lebih panjang, bisa lumayan kan, bisa nambah waktu 1 sampai 2 minggu, umpama 1 bulan bisa 1 bulan 2 minggu ya. Kalau kita lepas begini saja, nanti buah gampang keriput ya, gampang keriput. Kemudian
dengan panen gunting sekaligus dua pekerjaan itu dijadikan satu. Artinya begini, biasanya kalau kita memangkas itu ketiak buah harus atau tangkai buah harus dipotong. Nah, pada saat kita panen kan sudah terpotong, jadi kita tidak mengulang dua kali. Bujang seta adalah salah satu inovasi teknologi yang diterapkan ya untuk tanaman jeruk yang tujuannya untuk membuahkan jeruk sepanjang tahun ya. Jadi dari hasil bujang seta ini nanti kita akan tersedia jeruk di bulan-bulan kosong. Karena apa? Kita rata-rata tropis ya, jeruk di daerah tropis itu rata-rata panen jeruk menumpuk di bulan 7, bulan 8, otomatis harga sangat murah. Dengan bujang seta ini nanti kita bisa menyimpan jeruk di dalam pohon. Kita mau panen bulan 9 karena tadi panen raya bulan 7 ya, karena sudah ada jeruk yang susulan, sehingga kita tidak perlu menyimpan di dalam cold storage ya, karena cold storage itu juga mahal tuh.